Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini edisi Sabtu 4 Juli 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya: sejumlah warga desa Daudolo, Kecamatan Rote Barat Laut mendatangi Gedung Wakil Rakyat terkait kecurangan aparat desa dalam pembagian BLT dan BST. Laporan KB Hurekmaking. Di antar Alphonse Lau, sejumlah warga desa Daudolo, Kecamatan Rote Barat Laut mendatangi Gedung Wakil Rakyat di kawasan perkantoran Tilangga Permai, mengadukan kecurangan pembagian dana BLT dan BST sebagai penguatan ekonomi warga terdampak COVID-19. Diterima Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rotendao, Feki Bulan, Alphonse Lau membeberkan kronologis kecurangan, di mana pada pembagian tahap 1 dan tahap 2 April-Mei ada 7 warga turut menerima. Namun pada tahap ketiga Juni 2020, setelah desa mengetahui ke-7 warga telah menerima dana bantuan program Keluarga Harapan PKH, dana yang diterima ditarik kembali. Selain mendatangi DPRD Kabupaten Rotendao, sebelumnya Alphonse Lau dan kawan-kawan mendatangi Camat Rote Barat Laut Elias Talomanafe dan Polsek Rote Barat Laut mengungkapkan kebenaran. Menurut Alphonse Lau, penerima yang sebelumnya keluar dari daftar justru nama mereka masih terdaftar sebagai penerima tahap 3, lengkap tanda tangan yang disebut dipalsukan. Kelanjutan dari itu, tim ke Daudolo kita ke Polsek Barat Laut. Di situ kita dapat bocoran nama-nama penerima. Setelah kita print, ternyata orang-orang yang 8 orang, 7 orang yang ditarik kembali uangnya pada tanggal 16 Mei 2020 hari Sabtu itu 1.200.000 atas nama Petrus Malu, Hemi Modok, Markus Enus, Lemus Enus, Agnes Lani, Hanok Dae, dan Thomas Lani. Nama masih ada di sini, terima uang 600.000 pada tanggal 20 Juni 2020, tanda tangan lengkap, palsu. Terkait kondisi dimaksud, Ketua Komisi A DPRD Rotendao Feki Bulan mengatakan, dalam fungsi pengawasan DPRD akan turun ke lapangan, mengundang pihak terkait, masyarakat penerima, aparat desa dan dinas PMD untuk dimintai keterangan karena dalam daftar penerima, nama mereka terdaftar sebagai penerima. Setelah kita tercek dari lapangan, kita panggil pihak terkait dari desa orang yang bersangkutan, kecamatan maupun dinas PMD untuk kita bisa konfrontasi dengan pengaduan masyarakat yang hanya penerima BLT itu 7 orang dapat, tetapi uangnya diambil kembali, namun dalam pelaksanaannya daftar nis penerima itu nama tetap ada, bahkan menurut mereka itu tanda tangan mereka dipalsukan. Sangat tidak bagus, dan saya kira ini juga tidak hanya dalam ranah pengawasan DPRD, tapi ini ranah pidana. Ini informasinya bahwa kawan-kawan masyarakat di sana sudah membuat laporannya ke Polres. Kita akan proses dan konfrontir di persoalan dengan pihak-pihak terkait. Kepala Desa Daudolo, Kecamatan Rote Barat Laut, Lydia Fani Rojasaya, melalui pesan pendeknya mengatakan terkait pemalsuan tanda tangan adalah tidak benar. Sementara dana yang ditarik sesuai aturan bantuan disilpakan ke kas dan dimanfaatkan selanjutnya sesuai peruntukan. Alphonse Lau dan kawan-kawan telah melayangkan laporan ke Polres Rotendao menunggu klarifikasi dari pihak terkait menyangkut BLT dana desa dan BST Kementerian Sosial RI. Dari Beranda Selatan NKRI, GB Hurekmaking melaporkan. Perlambatan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur diperkirakan berlanjut pada triwulan kedua tahun 2020 seiring berlanjutnya kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Alotani melaporkan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Inyoman Aryawan Atmajah menuturkan, perekonomian Provinsi NTT diperkirakan akan membaik mulai triwulan ketiga tahun 2020 dan pada akhir tahun 2020 atau triwulan keempat, yakni pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT diperkirakan pada kisaran 2,95% hingga 3,35% year on year. Kepala BI NTT menggambarkan pertumbuhan ekonomi NTT benar-benar menurun di triwulan pertama menjadi 2,84% dan melambat di triwulan kedua 2020 dengan pertumbuhan 1,15 sampai 1,54%. Di triwulan 3 dengan adanya new normal NTT kita mulai di 15 Juni 2020 ini. Tentunya akan mulai masyarakat apalagi kelihatan bahwa kurva di NTT ini mulai menurun sehingga new normal ini akan membawa kegairahan ekonomi. Walaupun tetap protokol kesehatan kita lakukan. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi di triwulan 3 ini kisarannya adalah 3,6 sampai dengan 4%. Nah, dengan adanya peningkatan yang sudah mulai bagus ini di new normal, tentunya akan diikuti
harapannya di triwulan 4, terutama triwulan 4 ini ada hari besar keagamaan, sehingga kita berharap itu di 4,2 sampai dengan 4,6%. Sehingga overall secara keseluruhan di tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi NTT itu di kisaran 2,95 sampai dengan 3,35%. Jadi masih positif. Untuk meredam dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Provinsi NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Inyoman Aryawan Atmajah menuturkan, Bank Indonesia merekomendasikan 5 hal, yakni memperkuat upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di NTT. Kedua adalah mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat serta melaksanakan monitoring agar tepat sasaran. Selain itu, Bank Indonesia akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, OJK, dan stakeholder terkait untuk menyiapkan program pemulihan ekonomi Provinsi NTT. Upaya lainnya menurut Kepala Perwakilan BI NTT adalah memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dalam lingkup TPID dan melakukan fasilitasi pemasaran produk UMKM serta secara online serta memperluas penggunaan transaksi non-tunai seperti QRIS, elektronifikasi bantuan sosial, dan lain sebagainya. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Memasuki tatanan kehidupan baru, pemerintah Kabupaten Belu mendorong aktivitas ekspor-impor di perbatasan Indonesia Timor Leste kembali dibuka. Febi Leolede melaporkan. Membuka peluang peningkatan perekonomian di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste, pemerintah Kabupaten Belu mendorong aktivitas ekspor-impor di perbatasan kembali dibuka. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi rakor terkait ekspor-impor bertempat di PLBN Motain Desa Silawan, Kecamatan Tasif Veto Timur, Kabupaten Belu. Dalam rapat tersebut terdapat kesepakatan yang diambil, yaitu pengaktifan kembali kegiatan impor dari Timor Leste ke Indonesia melalui PLBN Motain setiap hari, mengusulkan agar kegiatan ekspor dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, pelintasan kendaraan pribadi dan pelintasan orang, menunggu petunjuk lebih lanjut kegiatan ekspor-impor di PLBN Motain agar memperhatikan protokol kesehatan. Bupati Belu Willy Broduslay dalam kesempatan tersebut mengatakan, memasuki tatanan kehidupan baru menjadi kesempatan untuk peningkatan ekonomi melalui kegiatan ekspor-impor di daerah perbatasan dengan peningkatan perdagangan. Karenanya agen Konsulat Timor Leste di Atambua dapat menyampaikan kesepakatan tersebut kepada pemerintah Timor Leste agar kegiatan ekspor-impor dan perdagangan antar negara dapat kembali berjalan. Untuk kegiatan ekspor-impor kita sudah boleh buka karena kemarin informasi bahwa impor sementara belum dilayani. Tetapi dengan new normal ini saya ingin kegiatan impor juga bisa dilayani. Kita mengambil keputusan agar kita tidak saja mengekspor, tapi juga bisa mengimpor sehingga terjadi perdagangan yang seimbang antara dua negara. Ada ekspornya dan ada impornya. Kalau boleh, pelintasan mobil yang mengangkut barang 1 minggu menjadi 2 kali. Kami di sini mematuhi protokol COVID-19. Menyikapi hal tersebut, agen Konsulat Timor Leste di Atambua, Joao de Sousa menyampaikan agen konsulat di Atambua berfungsi untuk urusan protokoler dan hal-hal teknis, sementara terkait kebijakan terdapat pada Kedutaan Timor Leste di Jakarta. Namun dari hasil rapat dan kesepakatan tersebut akan segera dilaporkan ke Duta Besar dan Kementerian Luar Negeri Timor Leste untuk ditindaklanjuti. Jadi semua poin-poin yang dalam pembicaraan dalam rapat ini terkait dengan ekspor impor akan kami catat dan akan kami laporkan kepada Kedutaan Timor Leste di Jakarta dan kepada Kementerian Luar Negeri kita di Belu. Untuk diketahui, kegiatan ekspor-impor di PLBN Motain masih berjalan, namun untuk kegiatan impor belum dilakukan karena sejak Maret 2020 terdapat instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menutup kegiatan impor dari Timor Leste, namun terdapat instruksi lanjutan oleh Gubernur NTT untuk segera membuka kembali kegiatan impor pada minggu ini. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Di Kota Kupang, 2 kasus kekerasan seksual terhadap anak ikut mewarnai fenomena kondisi psikis anak selama penggerakan iklim pandemi COVID-19. Berikut kita ikuti laporan reporter Alfred Sengge.
Kompleksitas keganasan pandemi COVID-19 yang ikut merasuki kondisi dari tatanan kehidupan anak di Kota Kupang dikemukakan Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang Victoria Kekado berdasarkan hasil pantauan terhadap perkembangan psikis anak selama pandemi COVID-19 hingga memasuki iklim transisi kebijakan tatanan hidup baru. Dia mengakui ada sejumlah kasus yang teridentifikasi sebagai dampak psikis, salah satunya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah usia yang saat ini sedang dalam penanganan dan perlindungan hukum. Dalam masa pandemi ini justru ada beberapa kasus kekerasan seksual yang kami tangani. Itu karena anak-anak di rumah saja, jadi mereka lebih fokus ke HP. Jadi kasus yang kami dampingi justru karena ya mungkin itu ke psikis, karena di rumah saja akhirnya main HP, kenal orang lain, ke pertemuan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu mungkin yang paling kalau psikis untuk saat ini kami tidak mendapat laporan. Kalau yang kekerasan ada dua kasus, tapi itu sudah difasilitasi baik ke kepolisian maupun ke P2T P2A sudah ditangani. Selain kasus kekerasan seksual terhadap anak, menurut Victoria Kedong, dari hasil identifikasi lapangan, tingkat kejenuhan anak masih mendominasi kondisi psikis anak selama pandemi COVID-19. Yang kami sempat melakukan perkunjungan dan pemantauan, kemudian diskusi, hampir semua anak-anak itu pada titik mulai mengalami kejenuhan karena sudah terlalu lama di rumah. Kalau untuk secara kuantitas belum, ya estimasinya saya kira hampir semua anak mengalami yang namanya tingkat kejenuhan. Itu sudah terwakilkan oleh beberapa suara yang mereka sampaikan lewat penyusunan suara Indonesia. Akan kami lanjutkan ke tingkat provinsi dan kementerian. Jadi itu kami nanti dengan sekolah-sekolah sampaikan kepada guru mereka supaya mereka juga bisa membuat program pengajaran bagaimana mengurangi tingkat, ya mau bilang stres juga ya seperti itu. Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang Victoria Kedo juga mengungkapkan sejumlah kegiatan yang sedang dalam tahap persiapan menyongsong Hari Anak Nasional 23 Juli mendatang sebagai ajang pengembangan kreativitas memasuki era tatanan hidup baru sekaligus mengembalikan keseimbangan psikis anak akibat dampak pandemi COVID-19. RRI Kupang, Alfred Sengge melaporkan. Sampai saat ini, realisasi penyaluran bantuan sosial tunai dampak COVID-19 bagi masyarakat Kabupaten Ende yang bersumber dari dana APBD 1 dan APBD 2 belum disalurkan. Laporan Rovinus Sula. Sampai saat ini realisasi penyaluran bantuan sosial tunai dampak COVID-19 bagi masyarakat Kabupaten Ende yang bersumber dari dana APBD 1 maupun APBD 2 belum disalurkan. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende Marmi Kusuma Esa kepada RRI di ruang kerjanya di Ende. Marmi Kusuma mengatakan penyaluran bantuan sosial tunai dampak COVID-19 bagi masyarakat Kabupaten Ende yang bersumber dari dana APBN secara umum sudah disalurkan. Sementara bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD 1 maupun APBD 2 belum disalurkan. Dijelaskan terkait bantuan sosial tunai BST yang bersumber dari APBN untuk tahap pertama sesuai data Dinas Sosial sudah disalurkan kepada masyarakat. Sementara data penerima bantuan sosial tunai yang bersumber dari dana APBD 1 sebanyak 4.000 lebih KK semuanya sudah dikirim. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait penyaluran bantuan sosial tunai yang bersumber dari dana APBD 1 baru bisa diluncurkan setelah bantuan sosial tunai yang bersumber dari dana desa tahap pertama disalurkan. Setelah dana desa luncur tahap pertama BLT bantuan tunai langsung itu baru dari APBD 1 luncur. Setelah APBD 1 luncur, kami luncur sudah yang APBD 2 supaya hampir bersamaan sehingga tidak ribut. Ada data double, ada yang PNS. Kenapa Desa Lurah dulu kasih masuk? Mungkin waktu itu data di desa ada itu mereka belum jadi PNS, tapi tidak banyak. Ada itu nanti kasih kembali ke pegawai negeri, pensiunan, terus sudah menerima PKH, menerima sembako. Yang meninggal begini, kalau memang ada ahli warisnya yang layak untuk menerima, oke. Kami berusaha mengusulkan penggantinya ya. Jangan sampai nanti di sana tidak diakomodir. Kami mau konfirmasi bagaimana dengan dana yang kembali ini, bisakah kembali lagi ke kami dengan data-data yang lain yang menerima. Itu kami masih komunikasi.
Marmi Kusuma menambahkan, bantuan sosial kepada masyarakat maupun mahasiswa yang bersumber dari dana APBD 2 akan disalurkan bersamaan dengan diluncurkan penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD 1. Terkait data penerima bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran seperti ada data ganda, pindah domisili, dan meninggal dunia, pihaknya menegaskan data penerima bantuan bergerak dinamis sehingga tidak bisa dikatakan tepat sasaran sepenuhnya. Pihaknya berupaya dan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar dana yang sudah disalurkan tidak dikembalikan tetapi bisa disalurkan kepada masyarakat. Sementara untuk penyaluran bantuan sosial tahap selanjutnya, Dinas Sosial sudah melakukan koordinasi dengan camat, lurah, dan kepala desa untuk memperbaiki data sehingga tidak ada lagi data ganda penerima bantuan sosial dari pemerintah. RRI Endervinus Pula melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.